Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal i'timadi wal i'tisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Semoga kita istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Kelak di padang mahsyar kita diakuinya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang pembahasan fiqih, tapi subbahasannya terkait dengan adab salatul jamaah. Ya, adab tindak laku yang harus kita lakukan sesuai syariat ketika kita bersalat jamaah. Nah, saya yakin dan percaya bapak-bapak yang hadir di sini ini mencari yang terbaik dalam ibadah, pastinya, dan saya yakin itu. Ya. Kita ke masjid itu mencari ridha Allah Azza wa Jalla, di samping kita mengamalkan sunnah Rasulullah untuk salat berjamaah setiap waktu. Dan itu seafdal salat yang dilakukan seorang hamba. Dalam sebuah hadis disebutkan as-salatul jama'ati as-salatul jama'ati khairum min salatil fazzi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih afdal ketimbang salat sendiri tidak berjamaah, maksudnya 27 kedudukan. Nah, ini yang selalu kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, karena memang perintahnya ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qurannya sebagian para ulama mewajibkan salat berjamaah, atau sebagian yang lain bukan fardu, tapi sunnah muakkadah. Ya, termasuk Imam Syafi'i, kalau Imam Malik mewajibkan. Dengan dalil apa? Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, yang pertama itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus salata warka'u ma'ar raki'in. Ya, dirikanlah salat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, ini sebagian para ulama mengambil ijtihadnya bahwasanya salat berjamaah itu wajib. Ya.
Karena kita rukuk itu beserta orang-orang yang rukuk dalam melakukan salat atau mendirikan salat. Nah, ini kelebihan dan ini yang kita harapkan ada pada diri kita. Jadi untuk melangsungkan itu semua, karena kaitannya erat Pak, yang dimuliakan Allah. Ya, sangat erat sekali kaitannya dengan adab-adab ataupun hal-hal yang akan kita lakukan menuju salat berjamaah dan ketika salat berjamaah itu sendiri. Nah, adapun yang kita akan bahas ya berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita ataupun sedang ataupun akan, ya, sedang dan akan, ya, maksudnya atau sebelum sedang dan akan ingin mau dilakukan salat berjamaah. Baik, yang pertama, al-muhafadzatu ala salatil jama'ati fil masjid. Jadi menjaga, memelihara salat berjamaahnya di boleh Ustaz di rumah, ya boleh saja, tapi afdalnya di masjid. Nah, tuh ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus membuat satu pemahaman dalam diri kita, afdal salat itu di masjid dengan berjamaah. Ya. Kalau mau yang terbaik. Nah, sekarang pilihan ada di kita nih. Ya, mau yang terbaik atau sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja. Nah, yang hadir di sini insya Allah ya, maunya yang terbaik ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Menjaga selalu salat berjamaah di masjid. Wal isti'dadu laha, dan bersiap atau mempersiapkan diri untuk melakukan salat berjamaah. Seperti apa? Bit-taharati, dengan memakai pakaian yang suci, tidak bernajis. Pastikan semua pakaian yang kita gunakan menuju masjid mau salat berjamaah, pastikan itu bersih, tahirah, suci, tidak ada najis. Nah ini tugas ibu-ibu di rumah nih. Ya, kalau ada anaknya yang masih ngompol, ya, nah itu kalau bisa dihindarkan, dicampur kalau di mesin cuci itu ya. Nah ini perlu juga kita protek ya dengan istri di rumah. Ajari dia bagaimana nyuci baju sholat yang benar dan yang sesuai syariat. Nah, ini nggak ada yang nggak paham Bapak. Baju bapak, baju ibu yang dibawa sehari-harinya sholat dicampur dengan ompol. Nah, ini kalau nggak benar, nah, berarti kurang ilmu. Kalau ilmu, beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Dan itu rumusnya udah pasti itu. Maka di dalam syariat kitab Thaharah itu jelas. Jangan sampai baju, pakaian yang kita pakai dalam salat dalam keadaan bernajis. Nah, yang berhubungan dengan itu harus kita protek. Wabil khusus dengan istri di rumah, ya, pakaian kita dan seterusnya. Saking proteknya sebagian ada orang mesin cuci buat anaknya sendiri. Mesin cuci buat dia dan istrinya sendiri. Nggak boleh dicampur-campur, katanya seperti itu. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Karena saking hati-hatinya, ya. Satu, yang kedua, pastikan pakaian yang kita pakai untuk sholat dalam keadaan suci, bersih atau tahir. Yang kedua, wal wudu fil baiti, dan wudu di rumahnya. Nah, jadi kalau bisa di rumah itu udah berwudu kian. Jadi tinggal masuk ke masjid udah dalam keadaan suci, langsung tahiyatul masjid. Nah, itu kan. Nah,
Jangan sampai kalau umpama rumahnya, ini nanti dijelaskan di sini. Ya. Wal huduri fi awali al-waqti, dan hadir pada awal waktu. Ya, hadir pada awal waktu kapan Ustaz? Nah, ketika azan sudah berkumandang, awal waktunya di situ. Ya, jangan setelah azan datangnya kalau bisa. Azan itu apa maksudnya, Pak? Azan itu memberitahu orang bahwa waktu salat sudah datang, sudah hadir. Mulailah azan. Nah, itu pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti waktu salat sudah masuk. Nah, jadi waktu kita pas azan itu udah hadir di masjid. Nah, ya, diikhtiarkan, diupayakan. Ini lebih khusus lagi nih. Kalau kita rumahnya yang jauh, mungkin butuh waktu. Nah, itu udzur namanya, ya. Atau mungkin kita masih di perjalanan, butuh waktu untuk ke masjid pas awal waktu. Nah, ini diisyaratkan dan dikhususkan kepada wal khassatu idza kana al masjid qariban. Ya. Wabil khusus kepada mereka-mereka yang rumahnya dekat masjid. Yang di komplek nih, ya. Kalau mau yang terbaik gitu ya. Kalau bisa awal waktulah di masjid. Ya, pas azan sudah di masjid. Atau sebelum azan lebih afdal di masjid. Jangan setelah mau qomat baru ke masjid. Ya, rumahnya dekat enggak Ustaz? Rumahnya dekat banget. Ngapain tuh ya? Oh, Ustaz, sholat qobaliyahnya di rumah Ustaz dia. Oh, itu boleh. Ada alasan kan? Qobaliyahnya dia di rumah Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Itu juga ada hadisnya kan? Rasulullah itu nggak langsung ke mihrabnya. Itu dia sholat dulu di rumahnya. Karena rumahnya samping mihrab. Ya, samping mihrab. Samping tempat dia mengimami. Ya, dia sholat dulu sunnah qobaliyah di rumah. Nggak bermasalah. Tapi kalau tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda di awal waktu, kalau mau yang terbaik ibadah salat berjamaah yang kita lakukan, lebih baik di masjid. Itu yang pertama. Nah, jadi saya simpulkan yang pertama adalah kita azamkan dan kita fahamkan kepada diri kita bahwa setiap salat fardu kita lakukan di masjid, itu lebih afdal. Yang kedua, tatkala kita mau ke masjid harus mempersiapkan semua-muanya yang kita inginkan atau yang kita bawa, seperti pakaian. Ya. Nah, ini kadang tidak dipersiapkan, Pak. Banyak orang itu yang disambil ke masjid. Ya. Disambil ke masjid. Apa maksudnya Ustaz? Nah, nunggu-nunggu pedagang datang, pembeli datang, sholat dulu karena sepi gitu kan? Nah, baru dia ke masjid. Nah, kira-kira khusyuk nggak sholat gitu? Nanti pedagang datang gimana nih kan gitu ya? Pokoknya yang disambil lah, jangan disambil ya. Persiapkan. Memang salat untuk di masjid itu khas. Ya, tidak ada ganggu gugat lagi. Nah, itu isti'dad, persiapannya matang gitu loh. Ya. Jangan sampai ketika kita Allahu Akbar masih teringat yang ditinggalkan di rumah apaan tuh? Ya, atau di tempat kerjaan. Jangan. Kalaulah sudah ke masjid, niatkan itu sudah otoritas diri kita sama hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam nanti baru urusan itu semua. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Itu ya. Baik, jadi isti'dad atau persiapan matang ya, termasuk pakaian ataupun termasuk wudu kita, dikit disiapkan di rumah. Nah, yang kedua Bapak yang dimuliakan Allah, yang harus kita hindari dalam hal melaksanakan ibadah salat berjamaah, tajnibu at-tahawun ala salatil jamaah
menghindari jiwa diri kita bermain-main, atau istilahnya memudah-mudahkan dan mengenteng-entengkan salat jamaah. Ya, yuk salat mas, ayo, masih azan. Ya, tar dulu. Belum komat. Tar nunggu komat dulu lah. Oke. Ya, gitu. Itu tahawun namanya, Pak. Tidak mengoptimalkan atau tidak tidak mementingkan, kira-kira gitulah. Tidak terlalu penting baginya salat berjamaah itu. Namanya tahawun. Itu. Ayo mas, segera mas. Udah mulai sholat tuh. Oh ya entar, tenang. Tahu-taunya udah rakaat terakhir kan gitu ya. Nah ini nggak boleh. Jadi kita harus menghindari dari diri kita kalau mau amalan yang terbaik dari salat berjamaah itu at-tahawun fi salatil jamaah. Ya, mengenteng-entengkan, menganggap sepele salat berjamaah. Pak, apalagi di hari Jumat, Pak. Apalagi di hari Jumat. Nah, ini perlu pemahaman kita semua ini. Ya. Apalagi di masjid kita. Wallahu alam, itu apa sebabnya mereka seperti itu ya? Ya. Bahkan kalau dia datang udah pas takbir pertama. Padahal rangkaian salat Jumat itu khutbah termasuk salah satunya yang harus diperhatikan dengan sebaik mungkin. Kan gitu ya? Apa mereka punya dalil untuk mentakhir-takhirkan hadir hari Jumat? Ada dalilnya? Mungkin kalau ada, mungkin bisa jadi ya. Nah ini, kalau dia tahawun, menyepelekan, mengenteng-entengkan, atau mungkin dia kebiasaan buruk baginya, nah hati-hati. Ya. Itu yang at-tahawun di salatil jamaah. Yang kedua adalah at-takasul, bermalas-malasan. Nah, ya, baik berangkat sholatnya bermalas-malasan, ya, baik dalam pelaksanaan sholatnya juga bermalas-malasan. Nah, ini kan terjadi dulu ketika Muadz bin Jabal mengimamin sholat, ya. Imam Muadz bin Jabal sampai ditegur oleh Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Afattanun anta ya Muadz? Apakah engkau penimbul fitnah? Memang kenapa? Ada yang mengatakan kepada saya, sahabat saya, kamu bilang dia munafik. Ya Rasul, benar saya bilang dia munafik. Emang kenapa? Karena dia tidak mau benar sholatnya. Dia ketika saya ngimamin sholat, dia sholat sendiri. Rasulullah. Oh iya. Nah, ternyata Muadz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah full. Wah, gimana nggak gempor Pak? Ini surat sajadah aja udah kelimpungan. Iya. Surat Al-Baqarah itu 268 ayat. Kalau dijuzkan 2 juz setengah, itu yang dibaca ya, 2 juz setengah ya. Itu yang dibaca Muadz bin Jabal ketika salat. Ya orang gempor lah pula kan. Makanya Rasulullah membuat kesimpulan. Kalau salat itu tidak usah terlalu panjang-panjang. Nah ini juga alasan kita bermalas-malasan, pemahaman kita mungkin akan diluruskan juga nih. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah. Muadz bin Jabal ditegur oleh Rasulullah karena panjang-panjang. Kalau kita bandingkan panjangnya serakaat atau bacaan imam di masjid manapun, seimbang nggak kira-kira? Seimbang nggak? Contoh, imam di masjid manapun membaca surat Al-Mulk setengah halaman maksudnya, atau 1 lembar, seimbang nggak dengan surat Al-Baqarah? Tidak seimbang. Itu masih kategori pendek. Nah, jadi kalau alasannya seperti itu, nah kita perlu luruskan juga. Ya. Panjangnya itu seapa sih? Nah, makanya imam itu harus
peka dengan jamaah yang ada. Dan kita juga sebagai makmum juga harus faham dengan kondisi apa yang dilakukan oleh imam, karena kita mengikut. Kalaulah kita agak sedikit puyeng, ya kan, sudah nggak stabil, udahlah, ya pinggir, ambil kursi, duduk, selesai urusan, kan gitu ya. Kalau masih kuat, alhamdulillah, jalankan. Jangan kita terkesan ataupun ada hati kita malas-malasan dalam sholat. Nah, ini kita ke masjid ini kan mencari yang lebih afdal, ya. Ya, mencari lebih afdal dari sholat-sholat yang kita lakukan. Nah, jadi kembali ke Muaz bin Jabal tadi. Nah, di dalam surat An-Nisa juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Orang munafik itu selalu menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Yura'una an-nas, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu melakukan salat itu malas-malasan. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi kepada sahabat Rasul itu tadi, yang salat sendirian karena terlalu panjang. Mu'adz bin Jabal menilai ini orang munafik ini. Kenapa nggak kuat dia berdiri di belakang saya ketika saya mengimamin? Imam Mu'adz bin Jabal mengatakan ini orang munafik. Nah, jadi diadukan Rasul karena dituduh munafik kan? Padahal orang yang dimaksud tadi adalah penyuplai roti atau susu. Kalau dia nanti berlama-lama, langganan dia orang yang membutuhkan terlambat untuk disuplai. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi memang kalau ukuran kita sih Al-Baqarah full dalam 2 rakaat, wah gemper juga, saya juga nggak kuat kali itu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi perlu kita kaji kembali terkait dengan panjang dan lamanya imam dalam melakukan sholat. Jangan kita beralasan sesuatu yang membenarkan kalaulah kita dalam melakukan sholat berjamaah itu karena malas-malasan. Wa istighalu ba'daha adamis sima'in nida, dan sibuk dengan segala sesuatu atau dengan sibuk dengan sesuatu inda sima'in nida, ketika mendengar bunyi azan. Nah, jadi kalau azan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab sesuai dengan apa yang dikatakan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini merupakan rangkaian daripada salat berjamaah. Jadi menjawab azan. Nah, jangan kita sibuk dengan sesuatu ketika azan berkumandang, apalagi ngobrol. Ya, ngobrol. Maka di poin berikutnya nanti akan dijelaskan, ya. Jadi menyibukkan diri dengan sesuatu ketika mendengar azan berkumandang, itu tidak boleh, ya. Sebaiknya dihindarkan. Kalau nggak penting-penting amat, ya. Yang ketiga, al-harsu ala salatil fajri wal isya'i ma'al jamaah, mengutamakan untuk salat subuh dan salat isya bil jamaah, dengan berjamaah. Kenapa? Lima fihima min azimatil ajr, karena di dalam salat yang dua itu terdapat pahala yang sangat besar, ya. Wa jazilatis thawa, dan banyaknya balasan kebaikan. Walima fi hadainil waqtaini minal barakat wa tanzilul ar-rahmat, dan dua waktu ini turunnya berkah dari Allah
dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walithiqalihi ma'alal munafiqin, dan dua salat inilah yang paling berat bagi orang munafik untuk melakukannya. Kenapa? Liistighalihim fiha minal lahwi, karena mereka sibuk dengan urusan yang tidak ada manfaatnya, awin naum, atau karena tidur. Jadi salat fajar dan salat isya. Alhamdulillah salat isya di masjid berjamaah. Alhamdulillah salat subuh di masjid berjamaah. Dan ini merupakan satu fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana kita lakukan dengan baik. Berhubungan dengan yang di atas tadi, yaitu sibuk dengan sesuatu ketika mendengar azan. Ahsannya gimana? Yang harus kita lakukan at-tawaqqafu anidz dzikri, berhenti dari berzikir. Nah ini, apalagi yang nggak guna ya, berhenti berzikir. Wassalah, dan salat, berhenti bersalat dan berzikir ya. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Quran ya. Inda sima'il adzani, ketika mendengar azan. Nah, tuh. Jangan tahiyatul masjidnya pas azan pula. Jangan, itu salah Pak. Tunggu dulu azannya selesai, jawab dengan baik dan benar, baru kalau mau tahiyatul masjid silakan. Ini enggak ujuk-ujuk pas azan langsung masuk, oh tahiyatul masjid. Enggak bisa Pak. Jangan, itu enggak ada syariatnya yang kayak gitu. Ya, azan dulu. Jawab dulu azannya. Nanti tahiyatul masjidnya baru. Selesai azan baru. Ya, mau gabung dengan tahiyatul masjid dan qabliyah dan seterusnya. Nah, jadi aturan mainnya adalah ketika azan berkumandang, al-wuquf, berhenti segala aktivitas yang ada. Sampai baca Al-Quran juga tidak dianjurkan ketika mendengar azan, apalagi main handphone. Ya, baca Quran saja, tutup dulu Al-Quran Anda. Jawab azannya. Gitu ya. Nah, at-tawaqqafu 'anid dzikri, berhenti dari berzikir kepada Allah. Wassalah, dan waktu salat. Wa qiraatil Quran, dan membaca Quran inda sima'il adzan, ketika mendengar adzan. Wa ijabatul muadzin fihi ma yaqul, dan menjawab azan muadzin. Nah, jadi itu aturan mainnya, karena memang rangkaian untuk salat jamaah itu adalah termasuk salah satunya adalah menjawab azan. Dan azan itu berkumandang untuk memanggil orang untuk salat berjamaah atau menginformasikan karena waktu sudah masuk. Berikutnya, wa iqbalu ila salatil jama'ati bisakinatin, mendatangi salat berjamaah di masjid dengan tenang. Jangan buru-buru, nyantai, tenang aja. Gitu. Beda dengan berleha-leha kan? Ya, tahawun itu, tahawun tadi. Kalau sakinah itu tenang, pasti. Ini kalau berleha-leha beda lagi Pak. Memang dia jalannya lambat sekali, tapi sambil ngobrol atau sambil jajan, ya, sambil ke masjid jajan dulu dan lain sebagainya. Nah, ini kita as-sakinah, tenang, ya, wal waqar, dan fokus, ya, waqar, fokus, tidak menyimpang kemana-mana, ya, datang ke masjid. Ya. Kemudian wal khusyu'u bil qalbi, dan menghadirkan kekhusyuan di dalam hati. Maka khusyuk ini upaya yang kita lakukan itu
Kalau kemarin pernah saya jelaskan di sini kalau nggak salah, mulai dari rumah sudah wudhu, kan? Kemudian berpakaian dengan benar yang bagus, kemudian datang ke masjid memfokuskan pandangan. Jangan toleh kanan, toleh kiri gitu ya. Khusus fokus ke depan. Kalau bisa tunduk aja. Tapi jangan sampai nunduk banget. Takutnya naprak nanti di depan kan. Fokus. Jadi hal-hal yang menggoda ataupun yang perlu kita sapa di samping, jangan dululah. Ya. Itu menghadirkan kekhusyuan, Pak. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang tidak penting kita pikirkan, ya, ketika berjalan dari rumah ke masjid, kalau itu yang nggak penting, itu akan hadir nanti ketika kita Allahu Akbar. Nah, itu salah satu ikhtiar kita, Pak, untuk menghadirkan kekhusyuan. Jangan macam-macam deh dari rumah ke masjid. Niatkan ikhlas karena Allah, tundukkan pandangan, gitu kan? Nah, baru masuk ke masjid, kemudian tahiyatul masjid dibantu dengan ya untuk membantu kehadiran khusyuknya itu untuk tahiyatul masjid. Nah, kemudian diperbanyak zikir sebelum azan tentunya. Jadi menghadirkan kekhusyuan. Wa taraka syughulat ad-dunya, meninggalkan kesibukan yang berbau-bau dunia. Nah, ini yang kita maksud tadi tuh ya. Ya. Wa tajanibu al-isra' awil ar-raqs fi at-tariqi wa fil masjid li khawfi bil jamaah, dan menghindari tergopoh-gopoh atau bersegera, ya, karena takut untuk tidak dapat salat berjamaah. Nah, itu. Jadi tidak dianjurkan, Pak, Bapak lari ngebut karena mau salat berjamaah, tidak. Maka seperwaktu itu harus kita atur, ya. Nah, kalau umpamanya pun masbuk, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ikutin aja. Ikutin aja. Apa yang antum perdapati ketika imam sudah takbir, sudah mulai bersalat berjamaah, maka ikutilah. Yang belum antum lakukan bersama imam, sempurnakan ia. Dan itu hadisnya kan seperti itu. Jadi nggak usah terburu-buru sampai ngebut, nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan seterusnya. Apalagi di masjid itu kan kadang-kadang keamanannya juga, safety-nya itu kita nggak tahu, namanya orang banyak ya. Nah, karena buru-buru licin. Naudzubillah. Licin apanya? Keramiknya, ada air di situ tumpah, dibikin anak-anak. Karena tidak fokus, waduh, terpeleset dia. Udah tua lagi yang kepeleset. Pengennya berjamaah, akhirnya nggak ikut jamaah untuk selamanya. Bisa jadi karena ya nggak tahu kita ajalnya kan, bisa jadi. Nah, jadi tenang aja, ya. Jadi berjamaahnya itu pasti akan kita dapati nilai ibadahnya walaupun kita masbu', ya, karena apa yang kita dapati dari imam itu maka itulah yang kita ikuti. Kemudian apa yang kita tidak dapati kita sempurnakan. Jadi tidak disyariatkan ataupun tidak dianjurkan untuk tergopoh-gopoh ataupun terburu-buru untuk mendatangi masjid untuk mengejar salat berjamaah. Yang disyariatkan adalah as-sakinah wal waqar, tenang dan fokus. Yang terakhir barangkali ilqa'il muslim 'alal jama'ati al-muntadhirina alis-salati 'inda dukhuli 'alaihim. Ya. Bertemu dengan kaum muslimin yang ada di masjid yang sedang menunggu juga, ya, itu dianjurkan assalam, ilqa'is salam, untuk menyampaikan salam. Ya, itu dibolehkan. Jadi ada teman yang udah nunggu nih, udah pada rame nunggu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Jangan disambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kabar mas, gitu kan? Bagaimana kabarnya? Jangan. Itu boleh dihindari. Kalau bisa dihindari. Ya, dihindari. Ya. Karena kalau terlalu sibuk kita sebelum salat berjamaah berbicara tentang masalah kesibukan dunia, maka dikhawatirkan itu akan mengganggu kekhusyuan kita dalam salat. Apalagi masa-masa pilkada kan? Iya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sini dulu mas. Ngapain? Mau perolin pilkada lagi, mau perolin dan itu sebagainya. Nah, di waktu salat, nah, kekhawatirannya itu terjadi. Akan hadir dia nanti, ya, yang dibicarakan sebelum kita menunaikan salat tadi. Nah, barangkali itu Bapak yang dimuliakan Allah, sekitar masih ada 9 ya adab yang perlu kita harus tahu terkait dengan persiapan kita isti'dad li salatil jamaah. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan kaum muslimin secara keseluruhan, dan kekurangannya barangkali bila mana ada waktu lagi kita akan tambah. Ini baru 6 yang kita bahas terkait dengan persiapan kita untuk menuju salat berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.